Pasti ya. Baik, jadi Mas. Baik, kita mulai saja ya. Ya, jadi. Itu suara siapa tuh? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Abi, Kak Davi, tidak kepanasan apa pakai topi? Nah, oke. Iya. Nah, ini Abi belum pernah botak ya? Siap, udah sering Pak. Oh, tidak sering. Ya, kalau belum pernah botak, takutnya kedinginan makanya pakai topi ya. Suci botak enggak Suci? Enggak, Pak. Oh, enggak ya. Iya. Ya bagus lah. Kalau Suci botak bisa lari Darwin kayak gitu. Lari mendekat maksudnya. Oke. Baik. Nah, eh, ini saya panggilnya anak-anak saja ya. Ini seumuran dengan anak Pak ini sebenarnya ya. Iya, sudah jadi anak Pak semua ini nih. Oke, baik. Anak-anak para peserta Latsar, ketemu lagi kita di pembelajaran agenda kedua, sinkronus kedua, agenda kedua kita untuk hari ini. Ya, oke. Nah, di pembelajaran agenda kedua ini tidak banyak agenda kita, ya. Kita paparan tugas asinkronus yang sudah kalian selesaikan selama 4 hari, ya. Selama 4 hari kemarin dari hari keempat, 5, 6, 7, 8, ya. 5, 6, 7, 8 ya. 5, 6, 7, 8. Bagaimana? Apakah sudah mengumpulkan semua tugasnya? Siap, sudah Pak. Udah ya? Oke. Baik, kita mulai dari pembahasan tugas hari keempat. Masih ingat tugasnya apa? Tugasnya apa tugasnya, Dimas? Ingat enggak, Dimas? Siapa? Tugasnya apa, Dimas? Tugasnya tentang aktualisasi nilai-nilai berakhlak, Pak. Aktualisasi Nilai-nilai berakhlak. tugas hari keempat. Tugas hari keempat. Ya, hari keempat, Oh, Dimas. ini Pak, role model tokoh berakhlak untuk tugas kelompok. Untuk tugas Jadi kelompok, kita role model tokoh berakhlak. Untuk tugas individu, Untuk tugas individu, eh, learning journal ya. learning journal, Pak. Belum ada tugas individu lain selain itu pada hari keempat, Pak. Ya, jadi hari keempat itu tugasnya ada dua. Satu tugas kelompok dan satu tugas individu. Oke. Kelompoknya juga sudah dibagi ya. Sudah, Pak. Oke. Coba silakan ditayangkan tugas kelompok dari kelompok satu. Ditayangkan sekilas. Siapa? Yang sudah ditunjuk siapa yang jadi penyajinya, yang jadi eh, moderatornya, siapa? Ayo, siapa? Silakan. Kelompok satu ada Adit, Avanda, Darwin, Yuriga, Miswan. Ketua kelompoknya siapa? siap saya Pak. Oke, Yuriga. Oke. Siapa Yuriga yang bertugas untuk memaparkan video kemarin waktu diskusi kelompok? Untuk Siapa? pemaparannya kami berempat Pak. Empat orang memaparkan langsung. Oke, Dibuat videonya. silakan. Ya, silakan. Diputar videonya Pak. Atau gimana? Iya, videonya kan diputar. Kamu jangan Siap. berputar, Yuriga. Kayak kepalamu pusing kamu putar-putar. Iya, videonya lah yang diputar. Yuriga nggak usah berputar ya.
Iya. Atau Yuriga bisa memutar kepalanya, muter-muter ke belakang ke depan. Bisa, Pak. Bisa. Iya. Kaget laju bautnya lepas lagi. Oh. Ya. Sudah. Kok enggak ada suaranya itu gimana itu? Bentar, Pak. Yang share screen, sebelum kamu klik share itu, klik hijau dulu ya Yuriga ya. Nanti sebelah kiri itu ada tulisan share sound. Share sound. Nah, klik centang dulu itu, baru klik yang share-nya. Ada enggak Yuriga? Kamu klik yang warna Ada, Pak. hijau, sudah? Sudah ya? Oke, nah baru kedengar suara. Nanti kedengaran Tokoh suara. berakhlak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membagikan video mengenai role model tokoh berakhlak. Sebelumnya izin perkenalan diri. Saya sendiri Darwin Liberta Persepta dan teman kami ada Miswan, Aditya Dwitama, Avanda Okta Pratama, dan M. Yuriga Gagarin Pagum. Di sini kami akan menjelaskan penerapan nilai-nilai ASN berakhlak pada tokoh panutan kelompok kami yaitu Ibu Sri Mulyani. Sri Mulyani Indrawati, salah satu tokoh panutan di Indonesia. Beliau lahir di Bandar Lampung pada tanggal 26 Agustus 1962. Saat Dicepatkan ini saja nggak beliau apa-apa, menjabat Yuriga. sebagai Menteri Keuangan kedua Pusat yang merupakan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pengawasan Keuangan. Hal ini membuktikan asal UPT Lapas Narkotika kelas 2B Muara Sabak, Kanwil Kemenkumham Jambi. Di sini saya ingin sedikit menjelaskan penerapan nilai-nilai berakhlak yang dilakukan oleh sebuah Cuma ada tokoh suaranya ekonomi. ya. Orangnya mana ini? Yang ngomongnya mana yang ngomongnya? Tadi siapa tadi yang dari Muara Sabak tadi? Yang Emang dari Muara suara Sabak itu siapa? Yuriga ya? bukan, Pak? Yang dari Lapas Muara Sabak tadi siapa? Pak, saya Pak. Ya siapa? Namamu nak? Siapa nak? Namamu nak? Anak bapak? Ya Pak, Aditya Dwitama Pak. Oh iya. Nah adiknya tidak muncul, cuma ada suaranya doang. Memang tidak muncul ya di suaramu itu gambarnya ya? Izin Pak, kemarin pas waktu pembuatan video itu Pak, diskusi di grup cuma ngirim yang MP3 Pak, bukan yang MP4 Pak. Oh gitu. Iya, 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 iya. Oke, ya enggak apa-apa lah. Tapi tadi ada perkenalan kan dari Adi tadi kan, nama Adi dari sini kan gitu ya. Ya Pak, betul Pak. Oke ya, tapi ya kelemahannya kurang meyakinkan orangnya betul apa bukan. Jangan-jangan nanti suara itu bukan suara Adit, jangan-jangan. Iya, jangan-jangan nanti suara itu ternyata suara Suci, jangan-jangan. Oke. Ya, lanjut Yuriga coba. Itu baru Adit. Siapa lagi yang kedua? Siapa lagi yang ngomong? Itu Ibu Sri Mulyani yang mana Oke, saya mendengar suaranya. bahagian atau adalah dia seorang Itu tokoh siapa tuh Yuri? yang sangat kompeten dalam pekerjaannya. Masih Adit itu. Tahun 2006 Asia. Itu adalah kapasitas dan kapabilitasnya. Pada masa jabatannya, beliau dan Ibu Sri Mulyani sendiri melakukan pembatasan kegiatan keluarga harapan untuk 10 triliun lebih dan tanpa memandang. Core value ASN berikutnya adalah harmonis. Ibu Nah, Sri ini suara siapa Mulyani nih? adalah seorang tokoh yang memiliki nilai harmonis yang Suara dapat siapa itu? Suara saya, Pak. Suara saya, Pak. Suara Apanda. Iya, Pak. Oh, nah Apanda enggak tahu saya kalau ada fotonya ada atau Apanda memperkenalkan diri dulu. Saya Apanda Okta Pratama gitu baru ngomong. Oke. Baik, Pak. Baru dua, cuma ada suara Adit sama Apanda. Yang lain mana lagi Yuri? dapat dibuktikan sosial melalui program dan total anggaran diberikan bantuan mil hingga lansia adalah loyal beliau untuk menjabat sebagai terhadap Indonesia Itu suara siapa itu? agar Masih Apanda? Bu Sri Mulyani Masih suara saya, Pak. bersama dengan KS
Nah ini suara siapa itu? Kok beda? SSK atau komite. Suara saya, Pak, itu, Pak. Yuri Gagarin. Iya, Pak. Oh ya. Oke. Baru 4, 3. Adit, Apanda, Yuri. 2 orangnya mana? Assalamualaikum Tadi beneran warahmatullahi pembukanya wabarakatuh. suara Darwin. Kami dari kelompok 1 Oh, pembukaan akan suara membagikan Darwin. video mengenai role Nah, model 1 orang tokoh lagi siapa berakhlak. Yuri? Sebelumnya, izin perkenalan. Berorientasi pada pelayanan dapat Ini dilihat suara dari Miss cara Wan, Pak. beliau untuk memulihkan Oh, kondisi Miss ekonomi Wan. Jadi Indonesia Darwin, yang Miss terpuruk saat Wan, pandemi Adit, COVID-19 Apanda, dengan terakhir menentukan Yuri strategi Gagarin. meliputi Ya, pemulihan Pak. kesehatan, Oke, ya, upaya pemulihan stop. sosial ekonomi, Stop videonya. hingga reformasi. Stop videonya. Oke. Ya, silakan kelompok 1. Apa alasannya mengambil Ibu Sri Mulyani sebagai role model tokoh yang menerapkan nilai-nilai berakhlak? Apa alasannya kelompok 1? Ayo, apa alasannya? Apa alasannya? Izin Pak, menurut kami Ibu Sri Mulyani mempunyai citra yang baik di masyarakat, Pak. Oke, Jadi citra yang jadi kami memilih Bu Sri Mulyani. Mm-mm. Oke, Apanda tadi menjelaskan nilai apa yang diterapkan oleh Bu Sri Mulyani? Izin Pak, nilai harmonis. Nilai harmonis. Apa? Kenapa Bu Sri Mulyani menerapkan nilai harmonis, Panda? Jangan Karena garuk-garuk kepala lah. karena Kepala. karena beliau mampu menolong masyarakat yang terkena musibah, Pak. Oke, Saat itu, saat ya, ada pembatasan kegiatan masyarakat COVID. ya. Karena di nilai harmonis itu ada nilai suka menolong orang lain. Benar nggak? Ya kan? Nah, Ibu Sri Mulyani pada saat COVID tadi katanya, pada saat COVID kemarin dia aktif memberikan pertolongan, bantuan kepada orang lain penderita COVID. Ya, kita pandai ya. Oke, Benar, baik. Pak. Terima kasih kelompok 1 yang sudah diwakili oleh Avanda. Silakan sekarang kelompok 2, silakan dipaparkan. Kelompok 2 ada Siap Bapak, Bisa, izin Pak. share screen Bapak. ya Ali Akbar, Dimas, Kadafi, Rozak, dan Suci. Silakan. Siapa yang share screen? Jangan lupa share sound juga ya, biar kedengaran Ya suaranya. Bapak, saya Bapak. Oh, Dimas. Dimas. Pak. Share juga, Mas. Ngapa Panda? Kok pusing kepala kok Panda? Megang kepala tuh. Enggak, Pak. Baru ditanya Pak sedikit lah pusing kon. Oh, cuma orang 4 ya, kelompok 2 ya? Lima orang Pak. Satunya siapa? Kok enggak ditulis namanya? Ayo, ketahuan kamu. Satunya siapa? 5 Bapak. Oh, 5. Suci Ramadhani. Oh, kasihan Suci. Hampir saja Suci nangis namanya udah kate. Mana Suci? Jangan nangis ya Suci. Nanti dipercepat saja Dimas ya. Saya mau mendengar bagian yang ngomongnya Dimas. Akhlak Siapa yang pada ngomong tokoh pertama? B.J. Habibie. Beliau lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1936. B.J. Habibie adalah seorang tokoh besar. Beliau bukan hanya berjasa pada bangsa. Izin Pak, Itu suara siapa itu Dimas? untuk profil itu diisi oleh Saudara Rozak Bapak. Oh, Rozak. Oke, lanjut. Bangsa Indonesia. Pelayanan saat Pada tokoh B.J. Habibie, yaitu sebagai berikut. B.J. Habibie sangat peduli terhadap hal yang sedang terjadi di masyarakat. Beliau paham betul Itu suara Mbak bahwa Gogel masyarakat ya? menginginkan Siap Bapak, ini suara Suci Bapak untuk menjelaskan tentang berorientasi pelayanan dan akuntabel. Oke, Suci mendapat tugas adanya menjelaskan reformasi. B.J. nilai Habibie berorientasi pelayanan dan akuntabel yang diterapkan oleh B.J. Habibie. Ya Bapak. Oke. Terus Dimas?
baru sebanyak 4 pelayanan menjadi bukti agar seluruh wilayah Indonesia melakukan perbaikan mencegah kecelakaan. Kedua adalah akuntabel. Beliau adalah salah satu tokoh panutan dan menjadi kebanggaan banyak orang. Sebagai Bapak Teknologi, B.J. Habibie dikenal sebagai ilmuwan dan insinyur yang dijuluki sebagai Bapak Teknologi Indonesia. Saudara siapa itu, Dimas? Beliau merupakan satu-satunya Siap, izin Bapak, Saudara Kadapi Bapak. Suara siapa? presiden Kadapi Bapak. Afio mana nama? Suara Kadapi. Oh, Kadapi. Kok mau panggilnya Afio? Republik Indonesia. Boleh diulangi Bapak? Suara Muhammad Kadapi. Iya Pak. Oke ya. Yang hingga saat ini berlatar belakang seorang teknokrat. Almarhum B.J. Habibie memiliki beberapa sikap kompeten yang menonjol dan membuatnya dihormati baik sebagai Untuk Kadapi ini menjelaskan tentang nilai kolaboratif Pak. Nilai kolaboratif, oke. ilmuwan maupun biasa atau terbara, baik untuk Indonesia maupun internasional. Oh maaf Bapak, ralat kompeten. Selain dikenal sebagai seseorang yang cerdas, Oke, sudah. Kadapi kompeten. Setelah Bapak Kadapi B.J. siapa lagi yang Habibie ngomong? juga dikenal sebagai orang pemimpinannya yang adalah menginisiasi pemilu yang lebih Sosok yang adaptif, adaptasi dengan cepat dan loyal selama masa Kepres Habibie. Dikenal sebagai sosok yang adaptif, harmonis. Ini suara saya sendiri Pak. Menjelaskan Suaramu. loyal, harmonis, dan adaptif. Apa beda suara di video dengan suara kau sekarang? Karena saya rekaman MP3 kemarin pakai ini Pak, pakai sound card Pak. Jadi terfilter kayak suaranya lebih ngebas dan jernih. Oh gitu. Iya, mirip-mirip suara yang mohon perhatian. Iya. Kirain tadi yang gerbang studio 1 sudah dibuka bagi para penonton yang memiliki Dan karcis. loyal. Tugasnya kepada bangsa terlihat dari dedikasi. Meskipun masa kepresidenannya singkat. Itu dapat membangun kerjasama yang adalah kepercayaan dan formalisasi kekuasaan, gaya kepemimpinan. Suara Abi Pak. Oh, suara Abi. Suara Abi itu baru kolaboratif Pak. Kolaboratif. Strategi manajemen dan formalisasi pada pencapaian kolaborasi yang efektif dan efisien antara entitas publik. Nilai Oke Pak, sudah dijelaskan semua Pak di dalam video. Sudah dijelaskan semua. Ya, kok jangan ngaduk-ngaduk kepala, Cak. Situ tadi. Siapa tadi ngaduk kepala tadi? Apa Anda tadi? Iya. Oke, coba stop. Oke. Nah, sekarang saya minta diulang coba. Tadi Kadapi ya. Kadapi tadi tentang apa Kadapi? Coba ceritakan Kadapi. Siap, nilai kompeten dari Bapak B.J. Habibie, Pak. Nah, kenapa Kadapi mengatakan Pak Habibie menerapkan nilai kompeten? Siap, izin Bapak, karena beliau adalah orang yang pintar di bidang teknokrat, Pak. Seorang insinyur teknik. Oke. Mesin. Teknik mesin. Siap, Pak. Oh, jadi dia pintar di teknik, dia pintar di mesin maksudnya. Siap, ya, Pak. Oke. Nah, nilai kompeten nilai yang mana Kadapi yang diterapkan oleh Habibie? Kan ada 3 nilai itu. Ya, 3 nilai ya, apa saja? Nilai apa yang diterapkannya, Pi? Siap, beliau orang yang berdedikasi tinggi, Pak, dalam belajar. Oh, berdedikasi tinggi. Masuk ke nilai, siap sebentar, Pak, lupa. Ya, udah apa-apa. Kami tunggu. Siap. Masuk ke nilai. Coba jingok kembali nilai-nilai yang kemarin yang Pak jelaskan kemarin. Ada yang bisa membantu Kadapi menyebutkan nilai kompeten? Jak, apa Jak? Nomor 1 Jak. Nilai kompeten pertama Jak. Siapa? Meningkatkan kompetensi, Pak. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Oh gitu. Jadi dia menerapkan nilai itu ya? Siapa? Jadi dia terus meningkatkan kompetensi diri. Oke. Nilai kedua apa? Nilai kedua dari kompeten?
membantu orang lain belajar, Pak. Oh, membantu belajar. Nilai ketiga? Ketiga, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Jadi yang pertama ya. Ya, dia selalu Siap, yang meningkatkan, pertama dan ketiga mengembangkan benar. kapasitas diri. Oke, ya. Ya dengan belajar sehingga dia bisa menciptakan pesawat terbang ya. Oke, baik. Baik, kita lanjutkan. Tugas saya minta Rozak. Mana Rozak? Rozak, coba tayangkan learning journal hari pertamamu. Apa isi videonya? Siap, Pak. Mm-mm. Rozak dari mana, Zak? Elpas mana, Zak? Lapas Kayagung, Pak. Oh, Kayagung, ya. Siap. Kayagung, Zak. Niku pandai bahasa Kayagung? Mak Orang pandai? Banyuasin, Pak. Oh, pantas mak pandai. Bahasa Kayagung itu ndak bisa tuh mak pandai artinya. Siap. Jao. Oh, ya oh, ya oh. Itu. Tapi Banyuasin bahasa musik kan, Cak ya? Siap. Iya, Pak. Sedikit. Mm. Oke. Coba, Jak. Kita mau menonton videomu, Jak. Siap. Sebentar, Pak. Hari ini acara kita nonton-nonton video ya. Dalam, Jak. Izin Pak, Oh, nyimpannya saya di mana, Jak, videomu tuh? Siap di HP, Bapak. Ini mau buka. Pak Oh, kok izin di Pak, HP? mau kuis ya Pak. Oh, gitu. Atau ini dari sini saja. Kau udah ngumpul belum di LMS, Jak? Siap sudah, Bapak. Ini mau dibuka. Oh, gitu. Kelamaan, Jak ya. Buka di sini banyak. Kamu nian kok mukanya tuh. Siap. Oh, di YouTube ya kamu taruh ya. Siap di... Waduh. Iya, di YouTube kan. Siap, siap, siap. Tapi kok linknya nggak bisa dibuka, Jak? Ah, nggak bisa dibuka linknya. Di tempatmu bisa nggak buka, Jak? Siap bisa, Bapak. Coba tayangkan kalau bisa. Dipercepat aja ya. Siap. Siap, Bapak. Maaf sebelumnya videonya udah dihapus di YouTube, Pak. Dari YouTube. Nah, kata kau di HP. Siap. Mana Siap. sih ceritanya, Jak? Jak. Kuyung rojak, kuyung rojak. Nggak muncul, Jak. Wajar Ini tidak bisa di ini, Pak. Tidak bisa di pencet linknya. Nah, Dia kenapa? dari YouTube dihapus. Loh, kok bisa dihapus YouTube? Kenapa? Pelanggaran apa? Kok bisa, Jak? Nah, cak mana tuh? Pak belum nonton kok sudah dihapus yang mana itu, Jak? Jak. Nah, tidak bisa dinilai Bapak kalau kalau dihapus. Oke, Siap, tapi kita di HP ada, ganti Bapak. di HP. Tapi kalau muternya gimana? Coba saya Ini mau dengerin kalau aja di deh. Oh ya di short Bapak ada, Bapak. Siap. Oke, Di short. ya. Di mana? Di mana, Jak? Ayo, Jak.
Izin Ya. Bapak, ada suaranya? Kecil suaranya. Suaranya kok suara musik kok. Pam 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 gitu. Satpol PP Lapas Kasuri Kayubung Oke, ada suaranya. Coba. antar CPNS Menkumham tahun 2024 golongan 2 angkatan 3. Hari ini sudah masuk hari keempat pembelajaran latar kami. Pada hari keempat ini kami belajar secara sinkronus. Dan untuk tugas-tugasnya, tugas yang pertama itu tugas individu adalah learning journal learning. Dan untuk tugas kelompoknya adalah membuat video tentang tokoh berakhlak. Oke, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat, padat, dan jelas ya. Ya, Singkat, izin Bapak. Kadapi sampai ketawa tuh nontonnya. Paham nggak Kadapi yang video Razak itu? Tahu nggak cerita apa dia? Menceritakan apa Razak itu? Siap, paham Bapak. Nggak jelas. Paham, coba paham cerita ke Pi. Kalau paham apa Pi ceritanya? Siap, Rozak tadi bilang katanya untuk di pembelajaran hari keempat ini Rozak mengerjakan tugas role model Bapak. Oh gitu. Cuma itu toh. Oke. Oke. Baik, Dajak, tutup Jak. Dajak. Saking singkatnya video, cuma perkenalkan diri, saya Razak, bla 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 bla. Nah, tugas kami hari ini membuat learning journal, learning journal, learning. Oke, ya. Oke, sudah Jak, stop Jak. Nah, ada Pak stop dari sini ya. Oke. Baik, sekarang tugas hari kelima. Apa tugasnya hari kelima? Hari kelima apa tugasnya? Halo. Learning journal Pak, aktualisasi nilai berakhlak di lapas sendiri dan nilai berakhlak di tempat lain. Oke, Dit, ayo Dit, cerita Dit. Itu yang kelompok, kamu Adit kelompok berapa Dit? Adit kelompok berapa? Izin Pak, kelompok 1 Pak. Oke, kelompok 1. Yang individu saja Dit, yang learning penerapan nilai berakhlak di lapas. Adit di lapas ini Dit ya, Muara Sabak tadi ya? Iya Pak. Coba. Coba Dit, ditayangkan Dit. Kau bikin video atau apa? Siap bikin video Pak. Oke ya, ayo kita nonton. Sebentar, Mari Pak. sama-sama kita saksikan video Aditya Dwi Tama dari Lapas Muara Sabak. Oke. Ayo Dit. Yang lain buka-buka lah videonya itu ya. Siapa tahu nanti saya tunjuk, nanti saya random saja nunjuknya. Saya acak. Pak izin Pak, jelas. untuk tugas individu itu Pak, aktualisasi nilai berakhlak di lapas sendiri itu kemarin disuruh bikin artikel Pak, bukan video ternyata Pak. Nah kata kau video. Bukan Pak. Piye tole. Karena sesuai keterangan tugas yang di Bapak share itu disuruh buat artikel Pak, penerapan narasi Pak. Tadi Bapak tanya kau bikin video. Lupa Pak. Yang video ternyata yang learning journal Pak. Oh gitu. Ya sudah, coba kau buka link jurnal kau coba. Ya Pak, bentar Pak. Isinya sama pula dengan Rozak tadi. Yang Rozak tadi singkatnya, saking singkatnya, belum sempat ngirup seteguk kopi lah sudah videonya. Baru naruh ke kopi ke beber, nggak dihirup, sudah videonya. Oke. Kalau Darwin tuh belumlah sempat nyicip mie kobaknya, lah besoknya videonya bener. Iya. Ayo Dit, putar Dit. Saya catat dulu yang sudah. Yang sudah Pak, lagi cari. Saya catat dulu yang sudah. Rozak, Adit, sudah. Ya, masih tak cari lagi Dit.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Dwitama. IPT saya Lapas Narkotika kelas 2B Muara Sabah. Baiklah, di sini saya ingin sedikit menceritakan atau menjelaskan pengalaman saya dalam aktualisasi nilai-nilai akhlak yang saya lakukan selama masa CPNS. Kebetulan di sini saya ditugaskan di bagian penjagaan, yaitu di P2U atau pengamanan pintu utama. Dalam nilai berorientasi pelayanan itu saya selalu dituntut untuk berusaha maksimal sekaligus prima dalam menghadapi atau melayani warga binaan yang akan besukan. Di situ saya menjelaskan SOP, terus bagaimana kondisi badan, terus bagaimana barang bawaan yang akan mereka bawa ke dalam, itu saya jelaskan SOP-nya secara santun, dan mereka menerima dengan baik. Terus dari segi akuntabel, yaitu bertanggung jawab dengan amanah atau tugas yang diberikan kepada kita. Contoh kecilnya seperti di P2U itu saya diamanahkan memegang HP, terus buku laporan, metal detektor, dan lain-lain. Nah, saya di situ dituntut bertanggung jawab untuk menjaga barang tersebut agar tetap baik dan bagus. Seperti buku laporan juga di setiap akan aktusan atau berganti shift itu saya diwajibkan untuk mengisi buku laporan tersebut tanpa harus meninggalkan tugas yang diberikan. Terus dari segi kompeten, meskipun saya di penjagaan itu kita juga dituntut juga untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas diri kita, seperti mengikuti seminar. Oke, stop. Sudah. Ya, Pak. Ya. Oke. Kata kau tadi tidak berbentuk video menceritakan penerapan nilai berakhlak di lapas. Ngapain ini pakai video ini, Dit? Ada ternyata filenya, Pak, lupa, Pak. Nah, masih muda lah lupa, Dit. Oke. Adit buat video. Kalau kita lihat sekilas tadi yang dipaparkan Adit dalam video, yaitu tadi penerapan nilai berakhlak di Lapas Muara Sabah. Tadi Adit memberikan contoh penerapan nilai berorientasi pelayanan, di mana katanya apa tadi kan? Gitu. Udah bagus, Dit. Oke, sudah bagus. Siapa? Ya, oke. Yang kata kamu learning journal tadi, yang ini di learning journal itu, Dit. Yang ini learning journal kan? Yang bercerita pengalaman belajar kan? Ini kan? Iya, Pak, benar, Pak. Nah, iya. Ini apa yang kamu ceritakan di sini, Dit? Hasil pembelajaran asinkronus dan sinkronus, yaitu agenda 2 tentang berakhlak, yang mana berakhlak sendiri terdiri dari beberapa poin, yang mana berorientasi terhadap pelayanan, di mana kita harus memaksimalkan pelayanan kita. Oke, ya sudah, pas. Oke, udah, pas, Fit. Benar tugasnya. Kemudian, tugas individu hari kelima lagi, yang bercerita tentang penerapan nilai-nilai berakhlak di lapas tempat kalian bertugas ya. Iya, Pak. Oke, ya. Adit sudah. Yuriga bikin video atau bikin ini tulisan? Tulisan, Pak, PDF. PDF. Oke, coba Yuriga. Diceritakan Yuriga apa isinya? Sekilas saja. Ditayangkan Yuriga. Yuriga kemarin lapas mana Yuriga? Batu Raja, Pak. Oh, Batu Raja. Tapi bukan Hang Batu Haja ya? Han. Kan. Oke. Nah, coba cerita Yuriga, 3 menit. Jadi penerapan aktualisasi nilai-nilai berakhlak di UPT saya, Pak, itu untuk berorientasi pelayanan yang pertama itu membuka tutup pintu P2U, Pak. Jadi kami memberikan layanan kepada pengunjung untuk membuka tutup pintu agar pengunjung tidak perlu repot-repot melakukan membuka tutup pintu P2U, Pak. Karena pintu P2U tuh bentuknya tuh lumayan besar, terus agak berat, Pak, untuk ditarik dan ditutup, untuk dikunci lagi. Terus tujuannya juga agar memberikan
keamanan karena P2U sendiri merupakan jalan keluar masuk paling umum tempat pengunjung ataupun pegawai keluar. Jadi ditakutkan nanti napi lewat sana, Pak. Kalau napinya diberikan kebebasan untuk buka tutup, kalau orang lain diberikan kebebasan ditakutkan napinya malah mudah kabur, Pak. Kemudian untuk nilai akuntabel, jadi kami menggunakan lahan yang dipersiapkan pemerintah untuk perkebunan, Pak. Jadi dari Karutan sendiri ngasih himbauan untuk memperkerjakan atau minta tolong kepada napi. Jadi lahan-lahan kosong itu dibuat perkebunan seperti menanam kates, ubi dan segala macamnya. Hasil Kates dari itu itu apa kates? kates pepaya, Pak. Oh, pepaya, gedang ya kalau kata orang Linggo. Gedang. Kok campur-campur bahasa. Oke, sudah cukup Yuri. Coba, Coba. Yuri bisa tidak diperbesar lagi? Bapak ini sudah tua Yuri, nggak kelihatan, nggak terbaca tuh. Coba lihat yang pertama Yuri. Oke, ke sini agak ke sini. Yang uraian aktualisasi coba, uraian aktualisasi itu kan terpotong. Geser. Nah, oke. Nah, itu Kak Yuri katakan kegiatan membuka pintu. Oh, pakai kegiatan. Oke. Uraiannya mungkin akan melakukan Oke. Nah, sekarang nilai apa dari orientasi pelayanan di situ yang diterapkan Yuri? Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan melakukan perbaikan. Ramah, cekatan, solutif, Pak. Oh, nilai ramah cekatan ya. Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Nah. Oke, sekarang sama-sama yang lain ya, yang lain. Nah, menurut yang lain, ada enggak dari uraian aktualisasi itu menggambarkan sikap ramah, cekatan, solutif, ada enggak di situ? Menurut yang lain. Kalau menurut Yuri pasti ada, karena Yuri yang nulisnya. Yo, menurut yang lain ada enggak? Coba dibaca sama-sama. Ada? Ada enggak? Miswan, menurutmu Miswan ada enggak itu nilai orientasi pelayanan di uraian aktualisasi Yuri itu? Siap di berorientasi pelayanan. Ada enggak nilai orientasi pelayanan yang disebutkan oleh Yuri Gagarin tadi, ramah, cekatan, solutif, ada enggak di uraian tugas itu menggambarkan bahwa Yuri Gagarin ketika dia membuka pintu P2U, pintu utama, oke, ya, Yuri menerapkan ramah, cekatan, solutif, ada enggak di keterangan uraian aktualisasi itu? Mas, Dimas itu ya? Siapa tadi yang ngomong tadi? Siapa tadi yang ngomong tadi? Siap Miswan, Pak. Miswan. Ya, Miswan. Ada enggak Miswan? Menurut Miswan ada enggak, Wan? Halo. Siap untuk diuraian tidak ada. Oke. Itu suara siapa yang bocor itu? Suara siapa itu yang bocor? Oke. Tidak ada Miswan ya? Oke, saya kembalikan ke Yuri Gagarin. Yuri Gagarin setuju tidak dengan pendapat Miswan? Mana Yuri Gagarin tadi? Yang mengatakan bahwa di uraian aktualisasinya Yuri Gagarin belum menggambarkan nilai berorientasi pelayanan yang Yuri Gagarin sebutkan tadi, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Sepakat tak Yuri Gagarin? Mungkin tidak tertulis secara langsung, Pak, tapi maksudnya dari ramah cekatan tuh jadi kita ramah kepada pengunjung untuk buka tutup pintunya, Pak. Terus cekatan pas pengunjungnya mau keluar kita langsung buka gitu, Pak. Mungkin tidak tertulis secara langsung. Oh, udah saya langsung. Di mana yang secara tidak langsungnya? Di mana pada kalimat mana yang secara tidak langsungnya?
sebagai upaya memberikan pelayanan mungkin agar memberikan kenyamanan kepada para pengunjung, Mbak. Oh gitu. Tapi sebaiknya ditulis. Ya. Nanti misalnya Siapa? yang baca misalnya Adit. Adit tadi dari mana, Adit? Dari lapas mana? Lapas Muara Sabak, Pak. Nah, Adit lapas Muarasabak. Ketika Adit membaca ini, nah kasihan Adit harus ke Batu Raja dulu nemu Yuri. Yuri, yang mana sih yang tersiratnya gitu ya, yang nyaman, kata tadi nyaman, cekatan gitu ya. Jadi sebaiknya ditulis langsung. Misalnya ketika saya membuka pintu utama itu dibuka gitu ya kan dengan cepat gitu kan dan sesuai prosedur, cekatan, ada kata cekatan boleh gitu ya. Kemudian pengunjung yang masuk melihat pintu utama saya sambut dengan ramah gitu. Seperti layaknya kasir Indomaret. Selamat siang, selamat berbelanja. Ada yang bisa kami bantu? Kira-kira gitu. Dituliskan Yuri ya. Oke? Oke, betul sekali. Baik. Yuri sudah. Saya tawarkan siapa yang mau menunjukkan lagi tugas individunya, tugas penerapan nilai-nilai berakhlak di lapas. Siapa? Siap, Kadapi, Bapak. Oke, siap. Silakan Kadapi. Kadapi video atau tulisan? Siap tulisan, Pak. Oh, tulisan ya. Ya. Kayaknya cuma Adit yang bikin video ya, Dit ya. Nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Nah, tadi buktinya kok bikin video. Coba Kadapi. Kadapi dari lapas. Oh, pagar Siap, alam. lapas. Siap, pagar alam, Pak. Oh, jeme pagar alam ini. Di deka mabuk makan dinces. Mabuk di makan Siap. dinces. Siap ide, Pak. Ay, di tapi mabuk igo makan dinces sedos. Dinces ada. Oke. Kadapi orang asli pagar alam ya? Kalau Iya. asli dari Linggau, Pak. Oh, Linggau. Tapi kok baca bahasa pagar alam? Siap, sudah 5 bulan, Pak, belajar dikit-dikit. Oh iya, 5 bulan ya, 4 bulan lagi lahiran itu. Siap, Pak. Oke, Pi, ceritakan Pi. Satu saja, nilai mana yang kamu mau ceritakan? Apakah kalau tadi si Yuri tadi cerita orientasi pelayanan, kamu yang mana? Pilih saja yang mana yang mau kamu ceritakan. Siap, akuntabel, Pak. Oke, tabel. Oke, coba ceritakan. Salah satunya ini, Pak, aktualisasinya tidak bersikap arogan terhadap WBP, Pak. Kode etiknya Oke. tidak gunakan kewenangan jabatan. Oh gitu. Singkat sekali jawabanmu ya. Iya. Ya, Pak. Ibarat bangun rumah, kau tuh bangun rumah minimalis kau tuh. Iya. Oke, kode etiknya tidak menyalahgunakan kewenangan atau jabatan. Ya, Pak. Aktualisasinya tidak bersikap arogan terhadap keluarga binaan. Ya, Oke, Pak. aksi nyatanya gimana? Tetap mengobrol dengan WBP, Pak, dengan tamping kalau di lapas itu, Pak. Tamping. Ya, tahanan pendamping, Pak. Jadi itu tahanan yang Oh, boleh keluar kamar, Pak. Jadi tetap tetap ngobrol dengan mereka intinya gitu, Pak. Tetap oh, bergaul dengan mereka, tidak dijauhkan. saya kira tamping itu cewek, cewek itu badannya tamping gitu. Ya, tamping gitu, Pak. Oh, iya. Kalau bakso kami tamping tuh ini nah untuk ngaduk beras nah. Oke. Dijelaskan gini Kadapi, dijelaskan proses memasukkan nilai tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan itu di kegiatan tidak aktualisasi tidak bersikap arogan terhadap warga binaan. Oh, gitu misalnya gini Kadapi, dalam menjalankan tugas sehari-hari sebagai penjaga tahanan gitu ya. Oke, saya tetap berkomunikasi misalnya dengan warga binaan gitu ya, tanpa bersikap arogan atau tanpa membeda-bedakan bahwa saya itu ya, bahwa saya itu seorang penjaga tahanan seperti itu ya. Oke, gitu. Ya, Pak. Jadi jangan mentang-mentang penjaga tahanan maka semena-mena misalnya, ya.
gitu. Tapi Ya, Pak. tadi yang kata Kak David tadi tetap katanya kalau ada ini berbicara ngobrol dengan tamping ya. Tamping, Pak. Tahanan Oh, pendamping. tamping. Oh, tahanan pendamping. Nah, gitu ya. Tampingnya tamping apa? Tamping jengkol, tamping melinju? Tamping dapur, Pak. Oh, ya kan ada kan? Ada tamping melinju kan, tamping jengkol kan ada kan? Iya. Oke. Jadi gitu ya Kadapi ya. Ya, nomor Ya, satu Pak. juga, itu kan kamu katakan, melaksanakan tugas dengan jujur, tanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Kegiatan aktualisasinya laporan keuangan. Nah, sekarang memasukkan nilai kamu bahwa kamu jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas itu di mana pada saat laporan keuangan? Nah, misalnya saat membuat laporan keuangan, saya menuliskan pengeluaran dan pemasukan tanpa ada rekayasa, tanpa ada yang ditambah, ada yang dikurangi. Saya memasukkan nilai atau nominal uangnya itu apa adanya. Nah, itu artinya jujur kan? Ya kan? Kemudian bertanggung jawab. Setiap laporan keuangan, terutama pengeluaran, misalnya saya sertakan bukti-bukti kwitansi. Karena tanggung jawab saya sebagai bendahara. Seperti itu kalimatnya ya. Oke, itu ya. Diperjelas lagi, jangan kayak minimalis ya. Ya, Pak. Oh, mentang-mentang disuruh botak rambutnya minimalis, ikut-ikutan pula nulisnya minimalis. Oke, baik. Silakan. Kadapi. Lanjut, satu lagi. Siapa? Kalau tidak ada Bapak yang nunjuk nanti. Izin Bapak, Oke, Rozak, boleh. Rozak video atau tulisan, Jak? tulisan Bapak. Oh ya, artinya kalau lihat dari banyak yang tulisan, memang perintahnya tulisan, bukan video sih kayaknya. Ya, Izin Bapak, ya, silakan. Mau menjelaskan yang mana, Rozak? Dari yang kamu siap. tulis ini. Kompeten Bapak. Oh, kompeten, coba ceritakan. Nilai apa yang kamu terapkan di kompeten dan di kegiatan apa dan bagaimana cara penerapannya? Ya, coba. Baik Bapak, izin menjelaskan. Untuk nilai-nilai berakhlak yang ada di Lapas Kayagung ini, itu untuk kompetennya senantiasa mengikuti webinar, seminar, atau pertemuan undangan sosialisasi karena akan menambah pengetahuan, wawasan, dan relasi yang berguna untuk kinerja instansi. Yang kedua, melaksanakan tanggung jawab dengan sepenuh hati dan mengerjakan tugas dengan baik dan benar. Yang ketiga, mengajari CPNS untuk belajar mengenai tugas dan pekerjaan instansi. Oh, jadi yang A itu maksudnya yang A meningkatkan potensi itu kegiatannya yang A senantiasa itu ya. Siap Bapak. Oh. Untuk yang melaksanakan tugas tanggung jawab itu untuk nilai yang ketiga melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Terus kalau yang Untuk C? yang mengajari CPNS itu termasuk di membantu orang lain untuk belajar Bapak. Oke ya. Oke, terus tanggapan kamu apa itu di bawah itu? Coba dibaca ke bawah apa? Untuk aktualisasi yang dilakukan oleh pegawai di Lapas Kayagung ini sudah baik karena memiliki kesadaran untuk memperluas wawasan, pengetahuan, dan mengembangkan potensi diri. Rekomendasi apa yang perlu dilakukan untuk mempertahankan kualitas aktualisasi yaitu terus belajar untuk memperbarui ilmu, wawasan, dan pengetahuan tentang undang-undang terbaru seperti Undang-Undang TPKS nomor 12 tahun 2022. Oke, bagus sekali ya. Nah, senang Pak kalau dibuat kayak Rozak ini ya. Cuma nanti tinggal disandingkan saja Rozak, jangan dipisah seperti itu ya. Jadi misalnya nilai Siap, Bapak. kompeten meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Di bawahnya, jangan ditutup dulu Zak. Kok buru-buru amat sih? Nah, kemana kau nih? Siap. Oke, Bapak lagi baca. Nah, jadi misalnya nilai kompeten yang diterapkan meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah.
Maka uraian kegiatannya, oke, senantiasa mengikuti webinar, seminar, pertemuan dengan bla 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 bla. Oke, bisa ditambah Rozak dengan mengikuti webinar atau seminar ini atau pertemuan undangan sosialisasi, maka para petugas ya bisa meningkatkan kompetensi dirinya. Itu nyambung dia kan? Seperti itu. Ya, Oke, Bapak. apa yang bagusnya dari Rozak ini? Yang bagusnya si Rozak ini juga memberikan evaluasi, ya, memberikan evaluasi. Apa evaluasinya? Aktualisasi dilakukan oleh pegawai sudah baik. Nah, gitu. Jadi menurut Rozak, penerapan nilai aktualisasi nilai-nilai berakhlak di Lapas Kayu Agung ini sudah baik. Terutama nilai harmonis, nilai kompeten tadi ya. Ya, Kenapa Bapak. sampai dia berkata itu? Dia jawab tidak lagi Rozak. Karena para petugasnya memiliki kesadaran untuk memperluas wawasan. Jadi misalnya ada kesempatan webinar, walaupun misalnya tidak sedang bertugas, bisa mengikuti webinar. Kan Kemenkumham kan tiap minggu ngadakan webinar kan? Siap. Ya. Kamu lah masuk belum MOC-nya? Siap sudah, Bapak. Sudah ya, sama. Sekarang Bapak sudah juga. webinar series 4. Ya, Bapak ikut webinar series 2 kalau nggak salah. Ikut yang MOC-nya masuk. Nah, gitu ya. Oke, bagus sekali ya. Kemudian setelah mengevaluasi, Rozak juga memberikan rekomendasinya, saran-saran bagaimana supaya nilai ini tetap diterapkan. Nah, sarannya apa? Itu katanya agar para pegawai di Lapas Kayu Agung itu mempertahankan kualitas aktualisasinya dengan terus belajar. Ya, bagus sekali itu ya. Iya, setuju saya. Bagus ya. Oke, Siap, baik. Bapak. Oke, sudah Zak. Kalau tutup aja. Nah, tutup Siap izin, Bapak. Oke ya. Baik. Sekarang tugas hari ketiga. Tugas hari ketiga apa? Tugas kelompok. Tugas kelompok hari kelima apa? Melihat penerapan nilai berakhlak di instansi lain. Betul nggak? Betul nggak? Betul ya? Kok kamu diam saja sih? Ya. Oke, kelompok 1 ada Adit, Darwin, Miswan, Dimas, dan Rozak. Kelompok 2 ada Apanda, Yuriga, Ali Akbar, Kadapi, dan Suci. Coba silakan kelompok 1. Siapa? Saya tanya dulu kelompok 1. Yang kalian lihat di lapas mana? Kelompok 1. Siap izin Bapak, dari lapas kelas 2A Cibinong. Oke, coba ceritakan. Miswan anggota kelompok 1 kan? Ya, cerita bagaimana penerapan nilai berakhlak di lapas kelas 2A Cibinong. Iwan. Siap izin Bapak. Untuk nilai-nilai berakhlak yang diterapkan di lapas kelas 2A Cibinong, yang pertama berorientasi pelayanan kesehatan yang baik di sana sudah diterapkan. Mana tayangannya, Wan? Siapa? Sekalian Miswan menjelaskan, kami juga lihat tayangannya. Pambat. Kan apa? Pak, bagi kata yang kecil dong. Bahasa mana kau nih, Wan? Jangan apa yang bagi video. Bang, ini apa? Itu. Mana ya? Iya, tinggal bagikan. Miswan dari lapas mana, Wan, kawan? Dinasnya, Wan? Siap dari rutan kelas 1 Palembang. Tapi kok ngomongnya kok bukan bahasa Palembang tadi? Ini. Ayo Wan, cerita Wan. Yang langsung ke nilai saja Wan. Profilnya tidak usah dijawabkan saja. Langsung ke nilai-nilainya Pak. Ya. Siap izin Bapak.
Nah, Di bagian berorientasi pelayanan di Lapas kelas 2 Cibinong, pelayanan kesehatan sudah baik dengan memastikan akses mudah bagi warga binaan untuk mendapatkan layanan kesehatan, termasuk pemeriksaan rutin dan pengobatan untuk penyakit yang mungkin mereka alami. Terus yang kedua, akuntabel. Di sana menerapkan sistem yang memberikan penghargaan bagi unit atau individu yang menunjukkan akuntabilitas yang baik serta sanksi bagi yang melanggar. Yang ketiga, kompeten. Menyediakan program pelatihan rutin untuk petugas lapas agar mereka selalu memperbarui pengetahuan dan keterampilan, terutama dalam hal manajemen, psikologi, dan rehabilitas narapidana seperti webinar dan program FMD, fisik, mental, dan disiplin. Yang keempat, harmonis, menyediakan fasilitas yang mendukung interaktif positif seperti ruang berkumpul yang nyaman dan kegiatan rekreasi yang melibatkan semua penghuni lapas. Terus yang kelima, loyal. Pegawai lapas menunjukkan kedisiplinan dalam menjalankan tugas sehari-hari, hadir tepat waktu dan menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Yang keenam, adaptif. Beradaptasi dengan penggunaan teknologi terbaru dalam pengolahan data dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi kerja. Dan yang ketujuh, kolaboratif, bekerja sama dengan lembaga lain seperti organisasi non-pemerintah, tokoh agama, atau lembaga pelatihan untuk menyediakan program pelatihan dan rehabilitas yang lebih baik. oke, itu pembelajarannya ya? Siap. Oke, nggak usah dibaca panjang itu. Kita baca saya sama-sama. Oke. Ya, coba dilihat yang poin A sampai poin G itu, Miss Wan, ke atas. Oke, stop. Coba kasih pendapat dari kelompok 2. Apakah setuju bahwa kegiatan berorientasi pelayanan di Lapas Cibinong itu misalnya dengan memberikan pelayanan kesehatan bla itu? Menurut kalian sudah pas belum itu? Isi uraiannya dengan nilainya. Sudah sesuai belum? Yuk, kelompok 2. Siapa-siapa anggota kelompok 2 nih? Kelompok 2 ada Avanda ya? Avanda, Yuri, Ali Akbar, Kadapi, Suci. Suci deh. Coba ngomong Suci. Ngomong Suci. Oh. Mana Suci? Izin Pak, kalau suaranya agak berisik, mohon maaf ya Pak, soalnya lagi ada kegiatan di LPP Pak. Oh, kenapa ada ibu-ibu demo masak? Enggak Pak, ada dari Dirjen depan. Oh itu, ya. Mungkin pendapat Suci ya Pak, ini sudah cukup baik, tapi kurang apa sih Pak, pemfaktaan gitu nah Pak, biar lebih jelasnya dari mereka. Ada fakta berupa kayak misalnya ada berupa gambar dari dipaparkan di situ, jadi biar bisa. Oh ya, betul. Itu namanya bukti. Iya Pak. Evidence ya. Tidak ada buktinya. Oke, misalnya harmonis menyediakan fasilitas yang mendukung interaksi positif seperti ruang berkumpul yang nyaman dan kegiatan rekreasi yang melibatkan semua penghuni lapas. Nah, waktu yang kamu baca artikelnya itu ada enggak gambarnya itu? Gambar fasilitas yang untuk bereaksi positif, rekreasi positif, interaksi positif itu. Ada enggak gambarnya itu, Wan? Belum ada, Pak. Belum ada. Ya cari. Iya, cari sumber lain. Iya, misalnya ketik saja fasilitas di Lapas Cibinong. Nanti kan muncul nanti kan. Iya, jadi saran Suci akan lebih bagus lagi kalau dimasukkan bukti evidennya yang mengatakan bahwa di situ sudah menerapkan nilai-nilai berakhlak. Ya. Oke. Miss Wan dari kelompok 1 ya. Siap, Oke. Anggotanya itu ada Ali Akbar. Mana Ali Akbar? Huhuy. Ali.
Ali, mana Ali Akbar? Siap, Oh, Pak. ada ya? Oh, Abi Akbar. Ya. Bi, kau kan anggota kelompok 1, Bi. Nah, menurutmu, Siap, Bi, izin, yang Pak. harmonis. Aku anggota kelompok 2, Pak. Oh, kelompok 2, bukan kelompok 1. Iya, Pak. Bukan, Yang Pak. kelompok 1 siapa? Oh, Darwin. Oke, Darwin mana Darwin? Oke. Ah, ya, Win. Nah, itu kan dari diskusi kelompok kamu, itu nilai harmonis menyediakan fasilitas. Nah, nilai apa itu? Dari nilai harmonis, nilai apa yang diterapkan di situ? Di Lapas Cibinong. Kalau dilihat dari yang yang ditulis oleh kelompok kamu menyediakan fasilitas bla 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 itu. Nilai apa dari nilai harmonis? Halo Win. Pak, mohon maaf Pak, sinyal Pak. Bisa ulangi Pak? Oh, enggak ada sinyal ya? Susah sinyal ya? Ya hujan di sini Pak. Oh, hujan. Ya, kalau enggak hujan juga, bagusnya kau manjat pohon kelapa biar dapat sinyal. Bawa laptopnya ke atas pohon kelapa, kau panjat, dapat sinyal ya. Tapi karena hujan mungkin tidak bisa ya. Oke, Win. Gini, Win. Kan dari kelompok kamu mengatakan bahwa penerapan nilai harmonis itu di kegiatan menyediakan fasilitas yang mendukung interaksi positif. Nah, seperti kita ketahui bahwa ada 3 nilai harmonis. Nilai apa yang diterapkan oleh Lapas Cibinong ini dari kegiatan ini? Nilai harmonis apa? Gitu, Win. Ya, Win. Nilai harmonis apa, Win? Suka menolong orang lain Pak. Suka menolong orang lain dan membantu lingkungan kerja yang kondusif Pak. Membangun lingkungan kerja yang kondusif. Membangun lingkungan kerja yang produktif. Ya. Oke, kalau Adit setuju tidak, Adit? Lebih setuju ke yang poin 3 sih Pak, membangun lingkungan kerja yang kondusif Pak. Oke, artinya jangan-jangan Darwin udah ikut diskusi waktu kamu bikin ini ya? Iya, jadi memiliki fasilitas, nah jadi ditambah keterangan itu, di bawah itu. Misalnya, hal ini menunjukkan bahwa Lapas kelas 2B Cibinong telah menerapkan salah satu nilai dari nilai harmonis, yaitu menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Oke, yang nyaman. Ditambah gitu penjelasannya. Ya, betul sekali itu. Siapa tadi yang ngomong tadi? Siapa setelah Darwin tadi? Siapa yang ngomong tadi setelah Darwin tadi? Suara siapa tadi? Adit ya? Siap, Adit Pak. Oke, nah jadi benar, Adit juga sependapat bahwa dia menerapkan nilai membangun lingkungan kerja yang kondusif. Oke, baik. Terima kasih kepada kelompok 1. Sekarang silakan kelompok 2. Siapa yang mau menyajikan? Sebentar ya, sekilas saja. Silakan kelompok 2. Ini Nabi, Pak. Oke, silakan Bi, ayo Bi. Hujan juga apa Bi di sana, Bi? Iya Pak, hujan Pak. Kamu di Pangkal Pinang juga, Bi? Disconnect terus nih, Pak. Siap. Abi di mana? Lapas Banyuasin, Pak. Wih, mulailah ya hujannya dari Pangkal Pinang sampai Banyuasin hujan. Iya Pak. Gitu ya. Hati-hati nih Yuri Gagarin nyampe Batu Raja pula hujannya Yuri. Oke. Ya Bi, coba Bi, ceritakan Bi. Izin Pak, apa sudah kelihatan Pak? Belum Bi. Nah, ini pendekatan Bi. Langsung ke penerapannya aja Gi, penerapannya Bi. Seperti yang tadi yang si Miswan tadi. Yang dibacakan Miswan tadi. Yang kelompok Ya Pak, Abi yang untuk kelompok 2 penerapan nilai berat di lapas kelas 1 Semarang. Untuk orientasi pelayanan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah cepatan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satunya pegawai LP yang kau baca itu mana, menyediakan
Ini Pak. Iya, masa kami melihat profil kau menjelaskan tentang nilai? Iya. Ya Pak, sini Pak, izin Pak. Gitu. Yang mana? Yang mana? Yang kamu jelaskan yang mana? Yang mana? Yang mana? Yang ini Pak. Kelas 1 Semarang menyediakan aplikasi bernama Penyatu LP Semarang guna kemudahan layanan masyarakat ketika hendak berkunjung ke lapas, Pak. Oke. Oh, dia punya Ini itu ya? aplikasi ini, iya Pak, bisa di-download di aplikasi Store, Pak. Jadi untuk para pengunjung nggak perlu antri lagi, dia langsung ke aplikasi LP1 Semarang ini, Pak. Penyatu LP1 Semarang, Pak. Penyedia layanan satu pintu. Oke. Oke. Untuk aku Ya, tak apa-apa. merupakan jawaban. Ya, Pak. Ya, akuntabel Yang gimana dapat- akuntabel? Yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Misalnya dalam hal disiplin beringas tinggi, penerapan yang dilakukan oleh lapas kelas 1 Semarang menggagalkan penyelundupan narkoba saat kunjungan, di mana SOP dan ketentuan yang berlaku bahwa dilarang untuk membawa narkoba dan HP, Pak. Terbukti pada saat kami melakukan safari online ke Semarang, berhasil digagalkan narkoba oleh tugas lapas Semarang. Yang mana yang Ini, kamu Pak. jelaskan itu, Bi? Di sini masih orientasi pelayanan, Bi. Ya, Bi. Nah. Mana, Bi? Wan, kejar Wan. Kemana, Bi, Wan? Miss Wan, cari ya, Bi. Kemana, Bi, nih? Kok menghilang, nih? Ini melanjutkan Pak. Tadi habis sudah konfirmasi, katanya lagi susah sinyal katanya Pak. Mata Oh, ujiannya. gitu. Siapa? Iya. Di mana uang jualan sinyal untuk nambah itu? Di mana uang jualan sinyal tidak susah. Oke. Ya. Coba bantu kelompoknya. Di kelompoknya ada Kadapi ya. Ayo, Pi. Kamu, Pi. Yang akuntabel tadi, Pi. Belum selesai dia menjelaskan akuntabel tadi. Ayo, Pi. Kadapi, kami tidak bisa membaca bahasa bibir. Kau percuma ngoceh-ngoceh, kami tidak dengar juga, tidak kata suaranya. Jadi mic-nya dibuka dulu, nah, anakku. Kau ngoceh-ngoceh, kami tidak ngerti. Memang kami bisa bahasa isyarat. Ada suaranya Pak? Ada, Dadit? Ada ya? Ya, ada. Pak. Ada, Pak. Ya. Lapas kelas 1 Semarang berhasil menggagalkan penyelundupan narkoba dan HP, Pak. Oke. Untuk buktinya Udah, tadi, stop. Pak. Ada buktinya, ya betul, ada bukti. Masing-masing kelompok dua ini, masing-masing nilai itu ada bukti evidence namanya, ada bukti kegiatannya ya. Ya, Pak, ada, Pak. Ada bukti kegiatannya. Oke, sekarang coba bantu Kadapi menjelaskan di kelompok dua ini. Ada Apanda, ada Suci, ada Yuriga. Nah, kenapa kegiatan itu, kegiatan nomor 2 saja, kegiatan nomor 2 itu kamu katakan di kelompok kamu bahwa dia menerapkan nilai akuntabel. Kenapa? Nilai apa nilai akuntabel yang diterapkan di situ? Yo, siapa lagi Kadapi? Anggota tim kamu nih. Siapa? Boleh Apanda, boleh Yuriga, boleh Suci. Tadi kan Kadapi dengan Ali kan sudah menjelaskan tadi kegiatan penerapan nilainya. Nah, sekarang coba dibantu 3 orang itu. Nilai apa dari akuntabel yang diterapkan dalam kegiatan ini tadi, kegiatan apa tadi namanya Kadapi? Menggagalkan penyelundupan narkoba. Oke. Ya, menggagalkan penyelundupan narkoba. Kok dari HP nggak ada kata HP di sini? Ini Pak, ada di HP. Oh, narkoba dan HP. Iya. Narkobanya lupa, HP-nya lupa ditambah mana kayak Pak. Jadi narkoba itu dimasuk ke HP maksudnya?
Siap, bukan Pak. Narkoba Izin dan Pak, HP. itu Oh, narkoba dan HP. Oke. Padahal itu kan dilarang deh katanya ya. Siap, ya Pak. Siapa? Apanda, Yuri, atau Suci? Nilai apa dari akuntabel yang diterapkan di sini? siapa? Izin Ya, Pak. silakan Yuri. Yuri, silakan. Jadi bentuk dari nilai akuntabelnya itu nilai yang pertama melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Lah. Jadi bentuk dari pelarangan atau penahanan narkoba dan HP yang tidak sesuai SOP ini merupakan bentuk dari integritas tinggi itu Pak. Kemudian juga tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan dengan tidak memasukkan narkoba Pak. Oke, ya, betul ya. Jadi nilai pertama bekerja dengan apa tadi? Jujur. Apa tadi Yuri yang kamu baca tadi? Bekerja dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Ya, jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Kenapa itu menerapkan nilai itu? Karena ya di kelas 1 Lapas kelas 1 Semarang ini sudah bekerja sesuai dengan SOP. Di situ kan ada di mana SOP-nya. Nah, kalau kita bekerja dengan sesuai dengan SOP, artinya kita sudah bekerja dengan jujur, sesuai dengan aturan. Makanya itu masuk nilai akuntabel. Ya, nilai pertanggungjawaban. Betul itu Yuriga penjelasanmu ya. Jadi menerapkan nilai bekerja dengan jujur dan satu lagi dan berintegritas tinggi ya. Oke, baik. Ya, cukup untuk kelompok 2. Sudah bagus kelompok 2, ada buktinya ya, ada buktinya, ada gambarnya. Ya, buktinya berupa foto atau gambar. Sekarang kita lanjutkan tugas hari ke-6. Nah, ini tugasnya individunya apa tugas hari ke-6? Tugas individu. Ada yang bisa menyebutkan? Tugas individu hari ke-6 apa? Learning journal dan video, Pak. Oke, video. Ya, silakan. Siapa yang mau mempertontonkan videonya? Kayaknya sudah ngomong semua. Apa Anda nih belum ada suaranya ya? Pan, Pan. Apalah ngomong? Oh, tadi lah ngomong ya. Dimas sudah ngomong semua ya. Sudah tidak ada yang diam ya. Silakan, siapa saja, ayo. Yang mau mempertontonkan video tugas hari ke-6. Di mana bercerita tentang video kegiatan yang menerapkan nilai berakhlak di lapas tempat kamu bekerja. Silakan, siapa? Siapa? Ya Pak, izin share Pak. Oh, Dimas ya? Ya. Silakan Dimas. Lahat ya. Implementasi nilai berakhlak oleh calon pegawai negeri sipil di Lapas Kelas 2 Al-Ahad diwujudkan melalui perilaku pelayanan yang mencerminkan prinsip-prinsip ASN, yaitu berorientasi pelayanan, memberikan layanan terbaik kepada pengunjung seperti keluarga-warga binaan itu sendiri, serta masyarakat dengan sikap ramah, cepat, dan tepat sasaran. Akuntabel, bertanggung jawab atas tugas yang diemban termasuk menjaga transparansi dalam pelaksanaan administrasi dan pelayanan, maupun melakukan tugas penjagaan dengan menerapkan SOP dan tidak lupa melaporkannya ke atasan. Kompeten, meningkatkan kemampuan dan keterampilan melalui pelatihan atau belajar mandiri agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik. Harmonis, menjalin hubungan baik dengan rekan kerja, atasan, serta warga binaan, menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan harmonis. Loyal, setia kepada organisasi dan misi lapas, menjalankan tugas dengan penuh integritas dan dedikasi. Adaptif, mampu beradaptasi dengan perubahan regulasi atau kebijakan baru serta tanggap terhadap situasi yang berkembang di lapas. Kolaboratif, bekerja sama dengan pihak internal maupun eksternal, seperti aparat penegak hukum lain, untuk menjaga keamanan dan memberikan pelayanan yang optimal.
Penerapan nilai-nilai ini mendukung terciptanya lapas yang lebih profesional dan berkualitas dalam memberikan layanan serta pengelolaan warga binaan. Oke, bagus sekali ya. Bapak. Senang. Iya, senang Bapak nengoknya itu hasil karya Dimas ya. Jadi Dimas sudah menceritakan bagaimana penerapan nilai berakhlak ya di kegiatan yang ada di Lapas Lahat. Tadi misalnya tadi orientasi pelayanan itu kan ada pelayanan, ada videonya tentang pelayanan di mana pelayanan itu dia menyediakan menerapkan nilai memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal ini keluarga WBP, keluarga apa namanya? Keluarga binaan ya. Pengunjung ya. Kayaknya tadi pengunjung atau siapa tadi yang di pendaftaran tadi Dimas? Ya, mungkin ketika ada pengunjung ya. Pengunjung misalnya dia berbicara dengan petugas, nah petugas menyambutnya dengan ramah, memberikan informasi yang jelas gitu ya, kelihatan dari situ. Kemudian Pembinaan, Pak. akuntabelnya juga tadi ya, akuntabel bertanggung jawab atas pekerjaan yang diberikan. Misalnya Dimas tadi kayaknya dapat pekerjaan untuk menata arsip misalnya, nah dikerjakan dengan Dimas. Kemudian tadi kompeten apa tadi Dimas? Kompeten tadi ikut webinar ya. Ya, Oke, Pak, ya, ikut ikut webinar, Pak. webinar atau belajar mandiri gitu ya. Oke, loyal tadi dia punya dedikasi terhadap organisasinya dalam hal ini Kemenkumham, gitu ya. Ya, jadi dia bekerja sesuai dengan arahan dari Kemenkumham. Kemudian ada harmonis tadi sudah ya. Harmonis yang mana harmonis tadi? Oh ya, menjaga lingkungan kerja yang kondusif ya dengan olahraga bersama tadi gitu ya tadi ya. Ya, Yang Pak. harmonis tadi ya. Ya, melakukan kegiatan keluargaan bersama. Kemudian yang adaptif tadi menyesuaikan dengan perubahan ya, termasuk tadi misalnya Dimas tadi perubahan dari petugas jaga tadi ya. Benar, Pak, dari petugas jaga, Pak. Jaga kemudian menjadi staf ahli. Nah, Dimas berusaha. Ya tadi kan ditunjukkannya tadi dia berusaha dengan terus belajar ya, berusaha supaya nanti bisa melaksanakan tugas sebagai staf tadi ya. Staf apa namanya tadi? Staf umum tadi, Pak. Oh, staf umum. Staf umum ya. Jadi kalau yang adaptif itu tidak mentang-mentang saya biasa jadi penjaga gitu ya, dapat dipindahkan atau dapat tugas dipindahkan ke staf umum, enggak mau. Pokoknya saya enggak mau. Saya enggak bisa staf umum. Saya tahunya saya penjaga. Nah, gitu. Konsepnya enggak seperti itu ya, Bambang. Konsepnya enggak seperti itu ya. Nah, jadi seperti Dimas tadi, dia pas staf umum dia tetap belajar, menyesuaikan. Dan yang terakhir tadi kolaboratif bekerja sama dan ini katanya dengan pihak-pihak eksternal ya dari luar Instansi lain, Pak. lapas, instansi lain dalam misalnya melakukan pembinaan atau dalam apa tadi ya. Iya, Pak. Oke. Iya, bagus sekali. Bagus contohnya. Terus siapa lagi yang sudah mau memaparkan? Bagus ini video Dimas ini. Bolehlah nanti Bapak belajar bikin video lah dengan Dimas nanti ya Mas ya. Nanti kalau ke Lahat. Siap, Bapak. Ya. Silakan. Siapa lagi? Baru 5 orang nih catatan saya nih yang sudah menunjukkan tugasnya. Rozak, Adit, Yuriga, Kadapi, Dimas. Oh, Ali Akbar tadi kelompok ya. Yang ini video ya, siapa lagi? Tadi kita ke Lahat, sekarang kita ke Pangkal Pinang. Darwin, mana Win? Video Win. Kita nyebrang. Coba Win, video Win. Atau sementara Darwin mempersiapkan, siapa yang bersedia? Kayak Dimas tadi, siapa yang bersedia? Ayo, come on. Ini muka-mukanya muka-muka pasrah semua ini. Saya nggak tega nih, mau diapain ya, Win, ayo Win. Iya.
Oke. Silakan ditanggapi video Darwin tadi. Ayo berikan tanggapan. Sudah sesuai belum itu? Ya, coba Darwin ceritakan Win. Cerita dulu Win. Isi videomu ceritakan Win. Jadi mengenai poin berorientasi pada pelayanan seperti mengutamakan senyum dan sapa ketika membuka pintu utama di lapas. Ketika Darwin pas buka pintu itu ada orang di depan pintu utama itu. Iya Pak. Oh iya. Iyalah kalau enggak ada orang masa kamu buka pintu senyum-senyum sendiri. Iya Pak. Artinya ada keluarga pengunjung ya Win, pada saat jam besuk gitu, jam kunjungan ya Win ya. Oke. Iya, Pak. Nah, kita ada jam kunjungan, biasanya keluarganya ada nunggu di depan ya Win ya, ada nunggu di depan pintu utama ya Win ya. Iya Pak. Jadi ketika melakukan tugas itu Darwin membuka pintunya dengan memberikan senyuman, bersikap ramah gitu ya. Bagus. Bagus, udah benar itu. Kemudian akuntabel tadi apa Win? Akuntabel memanfaatkan fasilitas BMN sesuai dengan peruntukannya seperti mematikan AC di luar jam operasionalnya Pak. Ya, misalnya menjaga BMN barang milik negara secara bertanggung jawab dan peruntukannya, Darwin ya, itu nilainya. Misalnya tadi kegiatannya, ketika tidak ada lagi kegiatan, misalnya ketika mau pulang gitu Win ya, Iya Pak. tidak ada lagi orang di ruangan, AC-nya dimatikan gitu ya. Iya, Pak. Oke, supaya tidak terjadi pemborosan gitu. Oke, bagus. Yang akuntabel. Yang setelah akuntabel apa lagi Win? Kompeten. Pak. Iya Pak. Mengikuti kegiatan webinar Pak. Oke. Memang ada tadi foto kamu webinar. Kayaknya bukan foto webinar kamu tuh. Ada Pak, foto webinar. Oh, ada ya? Oh iya. Oke. Baik, sudah cukup 3 saja. 3 saja sudah tergambar itu ya. Oke, bagus sekali. Menarik sekali dari Darwin. Lanjut, makasih, siapa Pak. lagi? Silakan, siapa lagi? Yang mau menunjukkan tugas asinkronusnya hari ke-6. Tugas individu. Silakan. Ayo. Ayo silakan. Apa anda? Ya Panda. Mana videomu? Ayo. Bapak mau lihat. Iya Pak. Iya Pak, izin Pak. Ya, coba. Tayangkan videomu. Ada Pak itunya Pak, suaranya Pak. Belum kamu hidupin mana kan suaranya? Kayaknya enggak ada, Pan. Kayaknya enggak ada suaranya, Pan. Iya Pak. Enggak ada suaranya tuh. Kamu share sound tadi, Pan. Pas klik yang biru, sebelum klik share, klik dulu yang kiri bawah, ada tulisan share sound. Nah, klik dulu yang itu. Coba di stop dulu. Nah, stop. Nah, kamu klik yang hijau ada hijau itu kan? Nah, kemudian klik yang kiri bawah. Nah, kiri bawah itu ada tulisan share sound, diklik di checklist. Baru klik share. Iya, Pak. Oke, nah baru tayangkan videonya biar kedengaran suaranya. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Van Dr. Pratama, peserta pelatihan dasar CPNS 2024 BKPSDM Lubuk Linggau. Pada kesempatan izin Pak, apa kedengaran Pak? Ya.
Kali ini saya ingin berbagi Dengar, pengalaman dengar. tentang deskripsi aktualisasi nilai berakhlak yang ada di instansi saya, yaitu Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Bangko. Langsung saja dimulai. Nilai-nilai berakhlak terdapat 7 nilai pokok dalam berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmoni, loyal, adaptif, dan kolaborasi. Langsung saja yang pertama yaitu berorientasi pelayanan. Berorientasi pelayanan ini dapat diwujudkan dengan melayani pengunjung yang sedang mendaftar kunjungan dengan informatif dan dengan 5S, yaitu senyum, salam, sapa, santun, dan sopan. Hal ini sudah saya terapkan saat saya berada di ruang registrasi dan ditugaskan untuk melayani pengunjung yang datang untuk berkunjung di Lapas Bangko. Selanjutnya, wujud nilai akuntabel yaitu mengikuti apel setiap pagi untuk menunjukkan komitmen pegawai memenuhi tanggung jawab secara rutin dan disiplin. Apel setiap pagi ini sangat diperlukan untuk memastikan bahwa pegawai bekerja dengan disiplin yang baik dan bertanggung jawab atas apa yang sudah dikomitmenkan oleh seluruh pegawai. Selanjutnya yaitu kompeten. Nilai kompeten ini dapat diwujudkan dengan mengikuti webinar. Dengan mengikutinya webinar, ini menunjukkan komitmen untuk mengembangkan diri secara berkelanjutan, sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih baik. Setelah itu ada harmoni. Nilai harmoni dapat ditunjukkan dengan mengikuti kegiatan fisik, mental, dan disiplin, atau FMD, dengan seluruh pegawai sebagai wujud dari nilai harmonis. Dalam kegiatan ini, seluruh pegawai bisa saling bonding dalam suatu kegiatan yang dapat mempererat hubungan antar pegawai. Selanjutnya yaitu nilai loyal. Nilai loyal dapat diwujudkan dengan kegiatan pengamanan lapas, seperti menjalankan tugas untuk memastikan tidak adanya pelanggaran seperti penyelundupan barang terlarang, percobaan pelarian narapidana, atau tindak kekerasan di dalam area lapas. Setelah itu ada nilai adaptif. Nilai adaptif di sini dapat diwujudkan dengan mempelajari dan menggunakan aplikasi database pemasyarakatan. Karena aplikasi ini adalah aplikasi yang baru bagi saya, jadi saya harus mempelajari dan adaptasi dengan aplikasi ini yang sebelumnya belum pernah saya gunakan. Lalu yang terakhir ada nilai kolaborasi. Nilai kolaborasi ini diwujudkan dengan adanya pelatihan pengamanan kebakaran dan bekerjasama dengan pemadam kebakaran. Kegiatan ini sangat dibutuhkan untuk memaksimalkan pengamanan yang ada di Lapas Bangko. Baiklah, itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa Anda? Ya, Itu nama kelompok-kelompok nama-nama nilainya itu kamu robah ya? oh iya, kalau yang kolaborasi salah Pak, seharusnya kolaboratif Pak. Oke, yang harmoni tadi? Ya jadi harmonis, salah Pak. Iya. Kau sembunyiin kemana S-nya itu, harmoni itu? Oke, baik. Pendapat yang lain gimana dengan video dari Avanda ini? Sudah cocok kegiatannya, sudah menggambarkan nilai-nilai berakhlak? Sudah? Oke, baik. Coba Avanda jelaskan nilai tadi ada nilai loyal tadi. Coba lihat nilai. Coba ditayangkan nilai loyal. Maksudnya apa itu, Pan? Yang nilai loyal tadi. Oh iya Pak. Hmm. Dengan Ini Pak, Oke. ini Ya. kalau dari fotonya ini saya mengikuti giat pengamanan area Beranggang namanya itu Pak. Itu untuk melihat untuk memaksimalkan pengamanan Pak.
Oh dan gitu. mengecek apakah area tersebut steril dan tidak ada masalah, Pak. Gitu. Nilai loyal apa itu yang diterapkan di situ? Memaksimalkan pengamanan lapas, Pak, menjalankan tugas untuk memastikan tidak adanya pelanggaran. Iya, bukan. Nilai loyal itu kan ada 3 juga kalau tidak salah, Pan. Nilai loyal kan ada 3 itu. Coba dilihat kembali nilai-nilai loyal ada 3. Apa itu? Nilai yang mana itu? Nilai nilai Coba. Lupa. Yo. Yang lain bisa bantu. Nilai apa itu? Menurut kalian, yang lain bisa bantu apa Anda? Nilai apa itu yang diterapkan? Nilai apa? Nilai apa? Dari loyal? Menjaga nama? Jaga nama baik sama ASN, pimpinan, instansi, dan negara, Pak. Oh, gitu. Jadi dengan diadakan pemeriksaan ini, maka tadi yang dikatakan Apanda tadi mengurangi apa menghindari supaya tidak ada penyeludupan, tidak ada juga pelarian dari narkoba, warga binaan. Maksudnya gitu Panda ya. Nah, dengan tidak adanya pelarian, tidak adanya penyebaran narkoba, maka kegiatan ini juga menjaga nama baik lapas Bangko. Ya kan? Nah, kalau misalnya ada yang berlari masuk berita, nanti kan orang kan tidak nanti nama baik Bangko nanti kan akan tercemar gitu. Ya kan? Nah, itu maksudnya itu, Pan, ya. Nah, bisa dijelaskan tapi di sini dijelaskan gitu ya. Jadi misalnya dengan dilakukannya kegiatan ini, kegiatan misalnya mengamankan lapas, diharapkan tidak akan terjadi pelanggaran yang akan mempertahankan nama baik lapas Bangko itu sendiri. Ya, gitu Pan, maksudnya Pan ya. Baik, Pak. Iya, gitu ya. Jadi tergambar di situ. Oke. Terima kasih ya Panda. Siap, Pak. Lanjut siapa lagi? Ayo. Siapa lagi? Yang belum? Yang belum atau yang sudah enggak apa-apa. Rozak kalau mau nampilkan video enggak apa. Adit boleh. Yuri Gagarin boleh. Yang sudah tadi. Dimas Darwin boleh. Pak Dapi boleh. Silakan siapa? Siapa? Ada yang berani ya? Iya. Siapa yang belum nih? Abi, Suci, Miswan. Videomu ada Wan? Siap. Ada. Ya. Coba Wan, tunjuk Wan. Gimana isi video Wan? Putar Wan. Ada yang bisa menerjemahkan bahasa yang diucapkan Miswan? Ketemu lagi dengan saya Miswan. Saya Alamsa CPNS Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2024. Hari ini saya diberi tugas untuk mendeskripsikan aktualisasi nilai-nilai berakhlak yang sudah saya lakukan di instansi tempat saya bekerja yaitu Rutan Kelas 1 Palembang.
Nah, jadi ASN itu memiliki nilai-nilai berakhlak yang harus diimplementasikan dalam bekerja. Berakhlak itu terdiri dari 7 poin. Yang pertama yaitu berorientasi pelayanan, kemudian yang kedua itu adalah akuntabel, yang ketiga adalah kompeten, yang keempat adalah harmonis, kelima adalah loyal, keenam adaptif, dan yang ketujuh itu adalah kolaboratif. Yang pertama, berorientasi pelayanan. Kami sebagai ASN dituntut untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat Indonesia. Contohnya adalah pengunjung warga binaan. Sebagai petugas, saya berhak dan diwajibkan untuk memberikan pelayanan yang baik terhadap pengunjung. Implementasi yang sudah saya lakukan yaitu saya menerapkan 5S dalam pelayanan kepada pengunjung. Nah, jadi saya memberikan pelayanan terkait dengan kebutuhan mereka tentang informasi prosedur kunjungan warga binaan. Di sini saya menerapkan 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Yang kedua yaitu akuntabel. Stopan. Menciptakan nilai akuntabel di Siapa? Oke. Miswan enggak ada videonya ya? Enggak ada video, cuma cerita-cerita itu ya? Siap ya Pak. Penerangan deskripsinya. Oh, cuma menerangkan. Enggak ada yang kayak si tadi ada Darwin, Panda. Tadi kan ada kegiatannya tadi. Oke. Ya, bagusnya didukung dengan kalau video-video, kalau tidak ya foto juga bisa. Yang dikatakan Suci tadi tidak ada buktinya gitu. Ya, Wan ya, tidak ada buktinya itu Wan. Kamu cerita-cerita aja. Siapa? Kalau ada buktinya bisa dengan video, tidak usah cerita, bisa dituliskan saja seperti yang tadi. Atau dijelaskan ada suara kamu, ada juga tulisannya di bawah di video itu sedang apa gitu ya, nilai apa yang dimasukkan gitu. Kayak yang si itu tadi yang siapa tadi? Dimas ya tadi ya. Kayak Dimas tadi kan ada tulisannya kegiatan apa, itu ada suaranya juga gitu. Nah, kalau yang Miswan ini kurang lengkap, belum ada buktinya ya. Oke, cuma cita-cita bahwa saya melakukan yang ini keadaan gitu-gitu. Nah, bagus tadi kalau juga disebutkan buktinya, ada buktinya ya. Oke. Baik, terima kasih Miswan. Sekarang kita lanjut ke tugas hari ke-7, hari terakhir. Oke. Tugas hari ke-7 juga membuat video, ya. Buat video ya. Oke. Iya, Pak. Ya. Silakan, siapa yang mau memaparkan video tugas individunya tentang kebulatan tekad berakhlak. Siap izin, Abi. Oke, silakan Bi. Ayo Bi. Mumpung sinyal bagus Bi. Ya, Pak, mumpung sinyal bagus, Pak. Hilang suaranya Bi. Di on cam dulu, Bi. Dihidupkan camnya. Oke. Loh kok kamu share screen? Ada saya itu gimana itu? Oh, itu ceritanya. Oke, silakan. Ayo Bi. Ayo, Bi. Suaranya Bi. Abi Akbar dari Latsar CPNS Kemenkumham tahun 2024 Angkatan 3 Kelompok 5 dengan mentor Bapak Dr. Alam Syahril MPD. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kebulatan tekad berakhlak. Apa itu berakhlak? Berakhlak adalah nilai mutlak yang harus dilaksanakan oleh para ASN di seluruh Indonesia. Untuk membulatkan tekad kita melaksanakan berakhlak, kita harus terlebih dahulu paham dan menanamkan nilai-nilai tersebut dalam jiwa kita. Berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Nilai dasar pertama adalah orientasi pelayanan. Siap memberikan pelayanan terbaik. Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan.
melakukan perbaikan tiada henti. Mewujudkan nilai dasar ini dapat dilakukan dengan menyediakan tanggapan yang cepat dan tepat terhadap keluhan atau pertanyaan dari masyarakat, baik secara langsung maupun melalui media digital. Bersikap ramah, sopan, dan santun ketika melayani keperluan masyarakat. Akuntabel, bertanggung jawab atas tugas yang diberikan, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Mewujudkan nilai dasar ini dapat dilakukan dengan cara bekerja dengan sikap yang disiplin dan hadir tepat waktu, serta bekerja sesuai SOP. Harmonis, saling peduli dan menghargai perbedaan, menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Mewujudkan nilai dasar ini dapat dilakukan dengan cara bergaul kepada siapa saja tanpa melihat latar belakangnya, membantu teman yang sedang mengalami kesulitan. Loyal, berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, memegang teguh ideologi Pancasila, UUD, setia kepada NKRI serta pemerintah yang sah, menjaga nama baik sesama ASN, memimpin instansi dan negara, menjaga rahasia jabatan negara. Mewujudkan nilai dasar ini dapat dilakukan dengan cara menunjukkan sikap integritas yang tinggi dengan cara tidak melakukan korupsi. Adaptif, terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan. Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, serta bertindak proaktif. Mewujudkan nilai dasar ini dapat dilakukan dengan cara, dengan perkembangan zaman, sebagai ASN kita harus cepat beradaptasi dengan kecanggihan IT zaman sekarang, serta menyelesaikan pekerjaan sebelum deadline yang ditentukan. Terakhir, kolaboratif, membangun kerjasama yang sinergis, memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Untuk mewujudkan nilai dasar ini dapat dilakukan dengan cara bekerja sama dengan pihak atau instansi manapun demi tercapainya kinerja terbaik. Kebulatan tekad adalah ketetapan hati yang kuat untuk mencapai sesuatu meskipun menghadapi kesulitan atau rintangan. Kebulatan tekad saya untuk mengaktualisasikan nilai berakhlak dengan cara melakukan tindakan-tindakan yang kecil yang mencerminkan nilai-nilai dasar berakhlak secara konsisten. Ini bisa membantu membangun kebiasaan positif, serta mengenali dan memahami nilai-nilai dasar seperti kejujuran, tanggung jawab, dan empati. Ketika kita memiliki tekad yang kuat, kita menjadi lebih tahan terhadap tekanan dan lebih mampu menghadapi tantangan dengan keberanian. Untuk itu, kita sebagai ASN harus memegang teguh nilai berakhlak, dan saya yakin bahwasanya saya bisa menerapkan nilai berakhlak ini untuk menjadi ASN yang berintegritas dan profesional. Terima kasih, semoga bermanfaat. Oke. Silakan komentarnya. Silakan komentarnya kalau ada komentar sehubungan dengan video yang dipaparkan oleh yang diputarkan oleh Abi Muhammad Abi Akbar. Silakan. Silakan, Suci, gimana Suci pendapatmu Suci? Pendapatmu gimana Suci? Halo?
Maaf Pak, sinyal jelek Pak. Itu jelas suaranya. Pak. Itu suaranya. Ya Pak. Coba gimana pendapatmu? Suci, video Abi tadi sudah baik Pak, sudah berkaitan langsung dengan nilai-nilai berakhlak. Sudah sesuai belum dengan apa yang ditugaskan oleh Bapak di tugas agenda ke-7, hari ke-7? Untuk sesuai dengan tugas Bapak itu, kan tugasnya itu tentang yang kita lakukan selama CPNS kan Pak. Video animasi. Video animasi yang Aktualisasi tentang kebulatan tekad kita akan melaksanakan mengaktualisasikan nilai berakhlak. Sudah ada belum tadi? Kebulatan tekad dari Abi di videonya itu. Sudah ada belum? Pak. Sudah ada Pak. Bagian mana? Abi boleh diputar ulang videonya. Abi di bagian mana Bi yang ada berisi kebulatan tekad bahwa Abi akan selalu menerapkan nilai berakhlak ini dalam pelaksanaan tugasnya sebagai seorang PNS. Di bagian mana Bi? Siap Pak, di bagian terakhir bentar Pak, saya share screen Pak. Oke ya, coba share screen. Nah, langsung klik ke bagian akhir saja, ke bagian yang tadi Bi, yang ada kebulatan tekad Abi. Ini Pak, saya menjelaskan kalau kebulatan tekad saya dapat saya lakukan dengan cara melakukan tindakan kecil yang mencerminkan nilai dasar berakhlak. Oke. Ya, melakukan kebulatan tekad saya bahwa saya akan menerapkan nilai-nilai berakhlak sekecil apapun pekerjaan saya. Nah, gitu ya. Jadi walaupun tadi kan dikatakannya hal-hal tindakan kecil yang menerapkan. Jadi walaupun dia kecil seperti tidak bermakna, tapi kita bisa menunjukkan bahwa kita sudah menerapkan nilai berakhlak. Oke, dan itu ada kebulatan tekad yang kedua dari Abi apa itu Abi? Mengenali dan memahami nilai-nilai dasar. Jadi walaupun nanti setelah selesai latsar ya tetap ketika ada kesempatan ulang lagi waktu latsar kalian dapat berakhlak apa ya itu berorientasi pelayanan, apa itu adaptif, nah gitu ya. Oke. Jadi dua ya kebulatan tekadnya, tekad Abi ya. Siapa? Oke, baik, terima kasih Abi. Siap Bapak, Oke. sama-sama. Ya, sekarang giliran Suci. Kami mau mendengar videomu Suci, kami mau nonton videomu. Belum selesai diedit Pak. Kata saja boleh. Belum selesai itu. Dropnya saja enggak apa-apa. Sampai di mana selesainya? Sudah harus lewat HP Pak. Mana? Coba buka. Editnya lewat HP Pak. Coba buka HP-nya, coba. Tunjukkan gini ini HP-nya. Saya Suci Ramadini, Mana? sebagai seorang dimatiin yang pertama berorientasi pelayanan. Coba kami baru depannya itu ya. Kita apa itu? Berakhlak, berorientasi pelayanan, berakhlak. Adalah cekatan solutif dan dapat diandalkan dengan memberikan layanan pengaduan kesehatan kepada. Oke, udah stop ya. Ya, gitu ya. Pada saya dengar tadi, saya akan memberikan pelayanan apa-apa bla 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 tadi kalimatnya ya.
Ya, itu merupakan sudah kebulatan tekad dari suci bahwa dia akan memberikan pelayanan yang apa tadi ya? Oke. Baik. Setelah suci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Satu lagi yang belum siapa ya? Siapa yang belum sini? Yang belum ngomong. Rozak, Adit, Yuriga, Kadafi, Dimas, Darwin, Avanda, Abi, Suci. Siapa Siap lagi Miss satu Wan, Pak. orang? Oh, Miss Wan, Dewan. Tapi video kamu tahu apa? Kamu tadi bukan video apa tadi? Video Oh, deskripsi aktualisasi. oke ya. Yang itu yang video untuk hari ini sudah selesai diedit. Sudah selesai apa belum? Tinggal backsound sama audio ya, Pak. Oke, coba saya lihat. Kami lihat coba. Siap, Pak. Nanti tinggal ini ya, tinggal apa dubbingnya ya, dubbing ya. Audionya ya, ngisi audio ya, ngisi suara ya, Wan ya. Siap, Pak. Oke, coba Wan, putar ke kelas Win. Wan. Apa ya? Izin Bapak. Ya, boleh. Ini memberat tetapi kami ini kelompok dari luar hari juga dari kelompok luar itu sampai dari apa yang beranggotakan sebagai luar lalu kemasa di berarti Al-Firza Haji kita menempatkan sikap berarti hidup berang. Mana Wan videonya Wan? Ini. Itu suaranya. Oh. Videonya kenapa? Oh. Lalu ramah atau kalimat kata-katanya yaitu ramah terhadap siapapun baik terhadap bekerja, dengan perdagangan dan masyarakat. Lalu sekatan di sini kalau kalimatnya itu sekatan dalam melakukan pekerjaan. Lalu solutif yaitu dapat melakukan solusi dalam setiap permasalahan yang dihadapi. Lalu yang terakhir dari proses pelayanan itu dapat diandalkan. Jadi ASN yang dapat diandalkan oleh Itu suara siapa? Suara kamu Wan? Suara rekan saya, Pak. Lagi Zoom juga. Oh gitu. Pantas bingung kita. Suara dengan tulisan kok tidak connect ya gitu ya. Siap belum selesai mengedit, Pak. Oh gitu. Saya kira sudah kamu isi suara, tadi ada suara itu ya. Oh gitu. Miss Wan dari Palembang Mar ya, dari lapas ini ya, lapas yang di Mata Merah itu ya. Siap dari Rutan, Pak. Oh ya dari Rutan. Oh ada temannya juga yang lagi ikut Latsar juga. Siapa? Dengan siapa dia belajar? Itu dulu. Dengan siapa? Hah? Apa? Ngobrol dulu. Dengan Ibu Tuti. Tuti apa? Tanya lagi. Rohani, Tuti Rohani. Apa? Tuti apa Wan? Dengan Ibu Tuti Rohani STMSI. Masih kembaran dengan Rohanus enggak? Siap kurang tahu. Coba suruh temannya tanya ya. Tanyakan ke teman kamu itu ya. Coba tanya ke Bu Tuti. Bu Tuti kenal enggak dengan Tuti Rohanus? Siapa? Rohanus.
Oke, sudah, stop, teman, ya. Nanti di Terima kasih. ini Wan, ya. Ya, nanti diedit lagi ya. Siapa? Tadi saya bingung kok ada suaranya beda dengan yang ditulis. Oh, ternyata ada temannya ya. Oke, thank you Miss Wan. Iya, oke. Ya, oke. Lapas Miss Wan itu daerahnya apa? Rutanya itu adanya di Pak Jowan ya. Ya, kalau zaman Pak di Palembang dulu kan sekolah kuliah di Palembang dulu, Pak Jo tuh pergi Pacak balik Berejo itu kan. Iya. Kalau sekarang enak sudah ada taksi online, sudah ada ojek online. Kalau dulu kan naik mobil angkot itulah. Ya. Oke, baik. Tidak ada lagi yang mau memaparkan? Masih ada? Silakan. Paparkan apa saja video, mau video learning journal, mau video kebulatan tekad, mau video aktualisasi nilai berakhlak gitu. Silakan. Silakan. Ada? Ya wes kalau enggak ada. Iya. Oke lah kalau tidak ada. Baik, kalau tidak ada lagi, saya rasa cukup ya, cukup pertemuan kita hari ini tentang paparan tugas-tugas. Jadi mohon maaf kalau yang tugas-tugas yang belum sempat dipaparkan, sudah saya tawarkan, tapi tidak ada yang mau memaparkan, ya sudah, selesai kita ya. Iya, Miss Wan ya? Iya Wan ya? Iya Wan. Depan kamu tuh lapas anak ya Wan ya? Ya Allah. Baik, ya baik. Kalau tidak ada lagi yang mau memaparkan, tidak lagi yang berkembang, kayaknya semua takut-takut semua ini malu-malu ini ya. Iya, sampai Bapak bingung. Ini Bapak ini kan makannya sama dengan kamu, makan nasi juga. Bapak ini kan tidak makan uang, enggak. Kok kalian takut dengan Pak? Memang Pak ini makan uang apa? Pak juga sama-sama makan nasi, sama-sama manusia. Memang Pak ini makhluk halus. Kalau kawan Miswan tadi mungkin roh halus tadi kan. Oke, baik. Ya, kalau tidak ada lagi, ya saya rasa cukup dulu pembelajaran kita untuk agenda kedua. Nanti kita ini pertemuan kita yang terakhir di daring karena setelah ini di agenda 3 kalian nanti akan bertemu dengan tutor yang lain ya. Ya, kalau kalian bertemu dengan tutornya teman Miswan tadi, ya silakan tanyakan nama ibu itu ya. Ya. Iya. Ya. Oke. Dia mau kenalan Man ya? Iya. Oke. Ya, demikian pertemuan kita ya. Nanti kita ketemu lagi di klasikal. Insya Allah bulan 12 ya atau bulan 11. Di pembelajaran klasikal kalian akan ketemu di sini. Nah, baru nanti kan akan ketemu biar yakin kalian ya bahwa Bapak ini tidak makan uang. Ini takut-takut galau nih Pak ini. Iya. Takut-takut diam kalau disuruh siapa yang mampirkan tidak mau gitu ya. Itu pemalu-pemalu semua ya. Iya. Oke, kalau begitu kita sudah di pembelajaran kita. Nanti kita ketemu lagi di klasikal. Mohon maaf ada kesalahan dan keliruan. Pembelajaran kita hari ini saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, Bapak izin live ya. Miswan, tolong godam-godam di belakangmu dijaga ya. Itu godam-godam semua itu ada suara-suara di belakang Miswan tuh ya. Siapa? Ya, nanti dicek godam ya. Oke. Sudah selesai kita ya. Pamit ya.